Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah luar biasa dahsyat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya Rembulan, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya setelah berdoa, kita akan membaca surat pendek dulu ya. Ya, kita baca sekarang surat Al-Insyirah. Masih ingat kan? Ya, kita baca sama-sama surat Al-Insyirah. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Rembulan, boleh. Sok dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam wa wada'na alladhi wa rafa'na laka inna ma'al usri idza faragta Sadaqallahul azim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kelompok 1 yang tidak hadir itu ada Salwa, Farid, dan juga Syifa Nurul Kamilah. Ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Cuskui, yuk ikuti aku ke perjalanan. Hai Dev, kamu kenapa? Hai In, sepertinya aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku atas. Tapi aku bingung, apakah aku di atas atau di bawah teman-teman ya? Aku tidak tahu. Aku tahu caranya. Aku bisa membantunya. Manfaat mencari sebuah nilai yang dapat mewakili dari suatu rangkaian data. Misalnya seperti tadi yang mencari yang terdampak COVID di setiap desa. Tujuan belajar kita pada pertemuan hari ini yaitu kita dapat menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data. Ya, kumpulan data itu apa saja? Data itu adalah min, median, dan modus pada data kelompok. Jadi ini adalah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Jadi nanti kalian akan menentukan nilai min, nilai median, dan nilai modus dari data kelompok yang sudah kalian buat. Ya, jadi dari tabel distribusi kelompok yang sudah kalian buat. Di layar ada QR code, silakan kalian scan QR code tersebut menggunakan Google Lens atau QR generator. Setelah kalian pindai akan nampak sebuah gambar, ya, gambar yang tertera pada handphone kalian masing-masing. Gambar apa? Ada yang sudah rapot, dapat? Pak? Betul, itu ada gambar sebuah rapot. Kemudian muncul pertanyaan setelah kita memperhatikan rapot tersebut, bagaimana cara menentukan rata-rata ranking dan nilai terbanyak muncul? Kan di bawahnya tuh ada jumlah ya Pak ya. Jadi diurutkan dari jumlahnya. Betul ya, apa yang disampaikan oleh Alfa, untuk menentukan peringkat maka kita memperhatikan jumlah. Ya, kemudian kita bandingkan jumlah antara si A dan si B, kemudian kita urutkan, maka muncullah sebuah peringkat. Sudah kirim di grup tautan lembar kerja proyek yang harus kalian lakukan. Dia silakan dibuka. Ya, dalam lembar kerja proyek tersebut terdapat 3 instruksi ya yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus melakukan wawancara atau survei untuk mengumpulkan data di suatu tempat, boleh di sekolah, puskesmas, desa, atau di sebagainya. Kemudian perintah yang kedua, setelah kalian mendapatkan data yang kalian dapatkan tadi, kalian buat tabel distribusi frekuensi ya.
Kemudian perintah ketiganya, setelah tabel distribusi dibuat, kalian silakan ya tentukan rata-rata, median, dan modus dari data kelompok yang kalian kumpulkan. Berikutnya ya, di lembar kerja proyek itu kalian silakan diskusikan dengan teman kalian tentang rancangan proyek apa yang akan kalian buat. Apakah kalian akan observasi atau mencari data ke sekolah atau ke guru-guru, data nilai, ke desa, ke puskesmas, atau ke KUA. Ya silakan di sana kalian diskusikan mau apa nih, apa yang akan kalian buat. Kemudian di halaman berikutnya ada jadwal, ya ada jadwal tentang rencana proyek. Ya, jadwal rencana pengerjaan proyek yang akan kalian lakukan. Ya, ada rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian di ruang diskusi kelompok. Ya, Bapak akan buat ruang diskusi kelompoknya. Kita mau membuat tabel. Terus meminta data nilai PAT yang kelas IPS aja, 1 dan 2. Terus itu Pak, udah minta data ke guru, terus bikin tabel frekuensi. Rencananya mau minta data ke desa. Data warga sesuai pendidikan. Kita minta dulu surat dari sekolah, surat ya. Udah minta surat dari sekolah, kita ke apa namanya? Ke desa buat ini buat cari itu Pak, data warga desa Galudra Pak. Tadi Bapak sudah mendengar di breakout room masing-masing tentang rencana yang akan kalian lakukan, ya mulai dari kelompok Resna dan kawan-kawan serta kelompok Sipakori dan kawan-kawan ya. Jadi ada 2. Yang kelompok Resna mau mencari data nilai PAT, ya nilai PAT mapel sejarah ya. Sedangkan untuk kelompok Sipakori akan melakukan wawancara ke Desa Galudra untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan penggolongan tingkat pendidikan. Kita sepakati bersama waktu untuk pengumpulan proyek ini adalah akhir bulan Juni 2023 ya. Jadi masih ada waktu, silahkan kalian buat jadwal ya. Mulai dari tahapan-tahapan, kapan tahapan pertama dilakukannya. Misalnya untuk kelompok Resna, berarti mulai menghubungi guru kapan, meminta nilai kapan, kemudian mengolah nilainya, kemudian membuat data tabel distribusi frekuensinya kapan, kemudian menghitung nilai rata-rata, median, atau modusnya kapan, kemudian juga dengan membuat laporan kapan ya. Begitu juga untuk kelompok Sipa, menyesuaikan dengan proyeknya ya. Tadi Garuda berarti ada tahapan-tahapan. Pertama harus ke sekolah dulu ya, kapan waktunya untuk membuat surat, kemudian mendatangi desa dan seterusnya ya. Jadi silakan dibuat jadwalnya, usahakan jadwalnya jangan mepet ya, diselesaikan jangan akhir Juni, kalau bisa 1 minggu sebelum waktu berakhir sudah selesai. Kelompok Resna bagaimana proyeknya, sudah sejauh mana sudah dilaksanakan? Kami membuat proyek dengan mengumpulkan data nilai penilaian akhir tahun mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 IPS. Pada pertemuan pertama ini kita telah melaksanakan, tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk merencanakan tentang proyek yang akan dilaksanakan, tahapannya bagaimana, prosesnya apa saja,
Kemudian jadwalnya juga sudah kalian buat. Timeline schedule-nya sudah kalian buat. Nah, untuk selanjutnya silahkan ya setelah ada waktu berapa hari ya berapa pekan untuk melaksanakan proyek. Ya udah kalian mulai laksanakan proyeknya mulai dari tahapan-tahapan yang telah kalian lakukan tadi. Tahapan pertama, kedua dan seterusnya lakukan secara runut dan jangan lupa untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Silakan kalian gunakan bahan ajar yang sudah Bapak share di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp Bapak sudah share bahan ajar yang dapat digunakan untuk membantu kalian dalam menyelesaikan proyek. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah melakukan aktivitas yang terdapat pada lembar kerja proyek. Yang pertama, kalian mengunjungi, mendatangi sumber informasi untuk mencari data nilai dan data jumlah penduduk. Kemudian kalian sudah data ditemukan, kalian juga sudah membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalian membuat menentukan rata-rata, median, dan modus. Kemudian akhirnya hari ini kalian akan mempresentasikan laporan yang sudah kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Tapi sebelumnya kita icebreaking terlebih dahulu. Konsentrasi dimulai. Resna. Konsentrasi dimulai. Anissa. Konsentrasi dimulai. Sekarang kita langsung presentasi. Ya, silakan kelompoknya Sipa untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membacakan pendahuluannya. Proyek yang kami lakukan adalah mencari data banyaknya jumlah penduduk di suatu desa berdasarkan jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaan proyek ini, ada beberapa tahapan yang kami lakukan dari diskusi kelompok, membuat surat permohonan ke sekolah, interview dengan petugas Desa Galudra untuk meminta data yang kami butuhkan, dan mengolah data, menarik kesimpulan, serta membuat laporan. Oke, terima kasih untuk kelompok Sipa. Selanjutnya kita lanjutkan presentasi selanjutnya itu kelompok Resna. Silakan untuk mempresentasikan. Lalu rencana proyek yang kami buat itu di sini kami akan membuat proyek dengan mengumpulkan data nilai penilaian akhir tahun sejarah Indonesia kelas 10 IPS. Dan di sini kami berhasil mewawancarai salah seorang guru mata pelajaran sejarah Indonesia dan berhasil mendapatkan nilai penilaian akhir tahun kelas 10 IPS 1 dan IPS 2. Lalu selanjutnya yaitu kami membuat tabel distribusi frekuensi dan setelahnya mencari nilai rata-rata, median, dan modus. Si Pak Kori silakan. Kenapa itu yang 11 yang tadi ya, yang 11,33 itu 10,33 dibulatkan menjadi 11. Oke, pertanyaan yang pertama ya untuk kelompok Resna dan kawan-kawan ya. 5 aja 10,33 dibulatkan itu menjadi 10. Sedangkan
menurut kelompok Kresna dan Widalva, 10,33 itu kenapa bisa dibulatkan jadi 11? Ya, silakan langsung dijawab. Siapa yang mau menjawab? Kenapa 10,33 dibulatkan kepada 11? Karena berdasarkan data yang tidak masuk ke intervalnya. Kalau 10 kelas bisa gak? 75 kan tadi? Ya, 75. Mulai dari 13 sampai 20 berapa? 22. Ya? Kalau 10 kelas 22, 22. Ya, Masuk Bapak? masuk. 10. Ya, berarti ini koreksi ya. Berarti ini dibulatkannya menjadi 10. Penugasan atau pengerjaan soal. Ya. Nanti soalnya akan Bapak dalam bentuk sis. Nanti kalian boleh pindai atau boleh klik tautan yang Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Ya, linknya Bapak di ini ya, disimpan di pesan. Oke, di pesan di chat di sini sama di chat di Meet. Ya, nanti boleh kalian untuk mengerjakan tesnya dan di chat itu juga Bapak kirim di grup. Ya, setelah ini yang harus kalian lakukan adalah kita akan melakukan refleksi. Ya, dapat sendiri, boleh. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian terhadap materi atau bahan ajar? Materi bahan ajar emang sedikit agak susah Pak, karena emang baru pertama kali. Tapi udah belajar bisa Pak. Jadi kegiatan belajarnya nggak begitu rumit. Akhir kegiatan, ya. Pesan Bapak, jangan terus bosan-bosan belajar. Ya, karena belajar itu tidak ada ruginya. Dan Bapak yakin kalau kalian terus belajar dimanapun dan kapanpun, maka apa yang kalian pelajari tidak akan sia-sia. Yang pertemuan hari ini, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi anak-anak hebat, dan tetap menggapai mimpinya masing-masing. Selanjutnya, sebelum ditutup oleh Bapak, silakan rembulan untuk memimpin doa di pertemuan kedua ini. Baik, sebelum kita menutup acara kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Ya, terima kasih. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.